ketika sudah ngobrol sama Bu Yanti sama Mas Odi juga, akhirnya ya saya udah memberanikan diri untuk sharing bareng di kegiatan ini gitu Mbak Ana. Yang pasti senang banget Mbak Ana. Kemudian Mas Wihildin, aduh gimana nih Mas Wihildin? Iya. Perasaannya terharu membaca mendengar puisi yang dibacakan tadi. Sama-sama Mbak, makasih banyak atas atensinya. Apa tadi pertanyaannya tadi Mbak? Gimana rasanya tiba-tiba kita undang untuk menjadi narasumber bersama Mas Adi dan Budiah di sini? Oke. Seperti bahasa cintanya ala India, ada getar-getar kucu-kucu hutahai di dalamnya. Ada debar-debar cinta, ada getar-getar rindu di dalamnya. Namun tidak ada kata putus asa dan pesimis di dalamnya. Kita melihat disinilah semangat-semangat itu muncul, disinilah jiwa-jiwa itu hidup. Jiwa-jiwa itu hidup bukan dilihat dari fisiknya, tetapi ketika dia bisa memberikan yang terbaik untuk alam semesta dan sekitarnya. Dan saya menemukannya di sini. Terima kasih untuk semua. Bangga dan bercampur rasa haru. Oke. Oh ya, di sini kan mengenal rumah difabel dengan awalnya untuk Mas Aditya, Ibu Diah dan Mas Hirudin. Kenapa langsung tahu Wahdi dan langsung jatuh hati? Bagaimana sih awal kisahnya? Kalau boleh tahu. Untuk Bu Diah. Ya, terima kasih Mbak Ana. Saya mengenal pertama itu komunitas sahabat difabel yang dimotori sama Bu Novi. Dulu ketika saya jadi kepala sekolah Triadi, memang saya beberapa kali berhubungan dengan Bu Novi, dan kemudian berikutnya saya mengenal Mbak Yanti. Dari situ saya mengikuti perkembangan dari apa-apa yang dikerjakan oleh Bu Novi, dan saya melihat banyak sekali yang dilakukan oleh rumah D ini, yang di dalamnya yang saya kenal ada Mbak Yanti dan Bu Novi ini, sehingga saya pun terus mengikuti, dan beberapa teman-teman difabel yang saya kenal, saya tahu juga sudah bergabung di rumah D sampai saat ini. Dari situ Mbak Ana. Ya, Bu. Kalau Mas Aditya di sini, terima kasih Mbak Ana. Awalnya itu saya ingat banget ketika itu saya sedang ada semacam magang gitu di salah satu perusahaan media. Terus waktu itu ditugasin buat mencari informasi yang menginspirasi dan memotivasi banyak orang gitu. Akhirnya saya browsing di Google gitu, dan ya tanpa sengaja terus nemu rumah difabel gitu. Terus saya buka, saya baca, wah, saya langsung tertarik gitu untuk tahu lebih jauh tentang rumah difabel gitu. Akhirnya saya kunjungi langsung alamatnya itu yang ada di MT Haryono sama teman saya, dan pas waktu sejak saat itu ya saya kesannya selalu baik gitu, dan ya pas waktu masuk di sana itu tidak ada seperti yang Pak Ganjar tadi ngomong juga, bahwa tidak ada kesedihan dan adanya kegembiraan gitu. Dan saat itu saya mengenal rumah difabel sampai sekarang gitu, saya mengikuti medsosnya di Instagram, di Facebook juga saya ikutin terus, kegiatan-kegiatan sangat luar biasa gitu. Dari situ sih Mbak Ana. Terima kasih Mas Adi sudah
setia dengan rumah difabel dan tentunya selalu mengikuti kegiatan kita, sempat membaca juga apa yang Mas Adi rasakan ketika memasuki rumah difabel. Oke, Mas Firuddin yang jauh di Lombok, dari nasi kok Mas Firuddin langsung apa ya, seakan begitu dekat, seakan apa ya, ketika saya membaca puisinya, seakan Mas Firuddin ini berada di rumah difabel, padahal Mas Firuddin ini jauh sekali di Lombok. Oke, yang namanya cinta jauh di mata pasti dekat di hati. Ya begitulah. Karena kita bersaudara, rasa cinta itu tidak bisa dihalangi oleh jarak, ruang, dan waktu. Perkenalan saya dengan rumah difabel berawal dari saya mengenal seseorang yang sangat menginspirasi saya, itu Mbak Yanti. Beliau adalah orang yang banyak berkecimpung di rumah difabel, banyak bercerita tentang rumah difabel walaupun sekilas, tapi beliau membahasakannya dengan bahasa ketulusan. Dia itu akan menyentuh ke hati. Ketika disitulah hati saya tergerak. Nah, di saat saya tergerak, saya berusaha mencari di Google, browsing. Semakin saya mengenal rumah difabel, semakin saya jatuh cinta. Demikian, Mbak. Oke, ya, di buku ini banyak kisah dari Budia, Mas Firuddin, dan Mas Asitya tentang bagaimana rumah difabel di mata kalian tentunya. Bahkan yang saya baca di sini banyak hal-hal positif yang kalian tulis, yang benar-benar kalian rasakan. Apa sih yang menjadi moto untuk kalian mengikuti lomba ini? Awalnya bagaimana? Untuk Mas Firuddin yang jauh di sana, awalnya kok terinspirasi ingin mengikuti lomba ini, tahu event ini dari media sosial luasi, atau gimana awalnya ikut lomba ini? Oke, pada awalnya saya tahu ajang lomba ini, event ini. Pada awalnya saya melihat dari media sosial, Facebook. Lalu ada juga WA masuk dari Mbak Yanti. Di situ langsung saya tertarik. Inilah saatnya saya ingin ikut andil di dalamnya, ingin membagi virus-virus kebaikan, membagi virus-virus literasi. Saya ingin teman-teman itu juga bisa menulis, ingin kita berbagi cerita lewat tulisan, karena lewat tulisanlah kita bisa membagi abstraknya pikiran, rasa hati menjadi sebuah kenyataan yang bisa dibaca oleh sesama. Karena lewat tulisanlah apa yang ada di benak-benak kita bisa kita tuangkan. Makanya itu niat awal saya ingin menyebarkan virus-virus literasi, virus-virus kebaikan kepada teman-teman, agar teman-teman difabel bisa membuktikan bahwa kita juga bisa berkarya. Dan saya melihat di rumah difabel, disinilah teman-teman itu ditempa, dibina sedemikian rupa dari segala macam bidang, dari bidang menjahit, membatik, karya tulis, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang membuat telur asin. Sungguh luar biasa untuk rumah difabel. Kalau untuk Budia nih,
Budiah di buku ini menceritakan tentang teman Budiah yang lama tak ada kabar, tiba-tiba terdengar kabar bergabung di rumah difabel, dan apa yang menjadi sosok yang luar biasa ya Bu. Ceritakan tentang teman Ibu yang Ibu ceritakan yang telah berhasil di rumah difabel. Ini pertanyaannya menceritakan ya, Mbak? Atau Ya, apa tadi? Sedikit aja dari isi buku yang Budiah ceritakan. Oh, ya kalau tulisan saya itu memang menceritakan bagaimana saya mengenal Rumah D. Dulu saya memang mengenal Bu Novi itu dari komunitas sahabat difabel, tapi saya memang belum terlalu paham tentang Rumah D. Saya tahu Rumah D setelah saya mendorong salah satu kenalan saya, yaitu Mas Irfan. Mas Irfan ada di sini ya, Mas Irfan? Apa kabar Mas Irfan? Ya, dulu Mas Irfan sempat datang ke sekolah di mana saya mengabdi, yaitu di SLB Triadi. Kemudian dia belajar sedikit di Triadi, tetapi karena jenjang di SLB kami hanya sampai SMP dan kami tidak bisa membantu banyak. Kemudian saya melihat Mas Irfan itu punya semangat yang besar untuk meraih cita-cita, tetapi jalannya tidak semudah itu. Dia sudah mencoba untuk mencari kejar paket C, tetapi juga tidak mudah. Akhirnya saya terpikir untuk menghubungi Bu Novi. Dulu awalnya saya menghubungi Bu Novi itu, saya pikir mungkin Bu Novi yang dengan para pengampu kebijakan di kota dan di provinsi bisa membantu Mas Irfan ini untuk mendapatkan sekolah kejar paket C paling tidak, karena Mas Irfan ingin meneruskan kuliah. Tetapi setelah saya menyerahkan Mas Irfan ke Bu Novi, waktu itu saya senang sekali Bu Novi begitu baik menerima Mas Irfan. Lambat laun saya tahu ternyata Mas Irfan bahkan aktif di Rumah D. Jadi saya tulisan saya berjudul Selalu Ada Jalan Seakan Tidak Ada Jalan itu karena mungkin yang dicita-citakan Mas Irfan ingin kuliah, tapi ada jalan lain yang Tuhan sediakan. Dan saya bahagia sekali ketika tahu Mas Irfan bisa mengembangkan dirinya di sana, bisa menemukan komunitasnya di sana, dan bisa berkarya di sana. Harapan saya, Mas Irfan yang sudah ditolong oleh Bu Novi juga bisa memberikan dirinya bagi orang-orang yang lain, sehingga orang-orang yang lain pun juga bisa mendapatkan kebahagiaan seperti yang didapatkan Mas Irfan saat ini melalui Rumah D. Itu sedikit dari yang saya tulis, Mbak Ana. Ya, terima kasih Mas Birhirudin, Mas Aditya, dan Budiah telah menceritakan. Ya, ini silakan bagi para audien yang ingin bertanya, ada hadiah buku loh. Sayang kalau dilewatkan begitu saja ya, karena bukunya ini selain ada kisah dari Budiah, Mas Aditya, dan Mas Fihirudin, ada banyak kisah lagi loh dari teman-teman Mas difabel yang sayang sekali untuk dilewatkan. Yang mau tanya silahkan. Mana-mananya? Oh iya, saya Mbak Ana. Ya. Ya, saya Endah Nugroho. Ya Ibu, silahkan Ibu. Terima Mungkin kasih. bisa dijawab langsung nanti ya, sama para narasumber. Ya,
Terima kasih, saya Indah Nugroho, saya orang tuanya Kaila. Saya mau menanyakan, tadi saya mendengar puisi dari Mas Wihirudin. Takjub sih, karena bagus banget. Ini maknanya kena sekali. Saya mau nanya ke Mas Wihirudin. Mas Wihirudin itu bisa menulis itu bakat atau belajar literasi, Mas? Karena setiap yang dikeluarkan tadi, puisi yang dikeluarkan itu menarik sekali. Jadi membuat kita itu benar-benar maknanya pas. Terima kasih Mbak Ana. Ya Ibu, terima kasih. Monggo yang ingin bertanya kembali atau langsung dijawab nih sama Mas Wihirudin. Oke, boleh dijawab langsung? Iya Mas Wihirudin, silakan. Oke, sedikit saya bercerita. Saya sebenarnya orang basicnya itu basic eksakta. Saya orang IPA, sains. Waktu di sekolah saya jurusannya jurusan IPA. Kuliah pun kuliah jurusan teknik. Tapi ketika saya ngambil jurusan teknik, berhubung ketika praktik mesin, permesinan, karena saya juga tergolong difabel kontroversial, yaitu berbadan kecil. Jadi ketika praktik permesinan, ternyata baut dan obengnya lebih besar dari badan, gitu ceritanya. Jadi nggak bisa mengikuti praktik, tetapi itu tidak menyurutkan keinginan. Ternyata ada bakat terpendam yang ketika kegalauan itu muncul, ketika keresahan, kemanakah saya mengadu? Apakah saya akan mengadu kepada rumput yang bergoyang? Mereka hanya diam saja. Disitulah saya ingin menuang segala kegalauan, kegelisahan itu lewat tulisan. Saya coba menuangnya lewat diare, menuangnya lewat tulisan. Lika-liku kehidupan sejak saya dari masa kecil saya yang penuh, yang namanya kita difabel pasti banyak lika-likunya. Itu saya tuang dalam tulisan. Bahasa awal itu bahasanya sangat mentah, tetapi ketika itu berasal dari hati, dia akan nembus juga ke hati. Karena frekuensi hati kita sama, maka dia akan menembus ke sana. Begitu ceritanya. Kalau dari segi belajar literasi secara khusus tidak. Saya belum belajar literasi secara khusus. Insya Allah akan pada saatnya akan belajar juga, harus belajar karena apapun itu ketika kita mempunyai bakat, ketika kita mempunyai keinginan dan keterampilan, tetapi ketika tidak diarahkan, maka dia akan buntu di tengah jalan. Itu harus tetap diasah. Insya Allah ke depan saya akan mengasah kembali. Demikian. Pada awalnya memang otodidak, bakat terpendam. Basic saya bukan basic sastra sebenarnya, tapi ya berjalannya waktu, begitu ceritanya Mbak. Terima kasih Ibu. Siapa lagi yang ingin bertanya? Ada 2 buku merangkai kisah di rumah difabel. Silahkan yang ingin bertanya. Ana, ini ada pertanyaan dari Fawas. Untuk Mas Firudin, saya Fawas. Mau bertanya, siapa orang terdekat Mas Firudin selalu memberi dukungan dalam menulis? Waduh, curcol ini. Oke, boleh saya jawab langsung, baik. Oke, yang pastinya yang orang yang terdekat dalam mendukung adalah orang yang terdekat di hati, kekasih hati lah. Kekasih hati yang pertama adalah orang tua, ibunda tercinta. Ibunda adalah spirit yang dianugerahi, sosok yang luar biasa karena kalau tidak dengan kebesaran hati seorang ibu, dia tidak akan sepenuhnya bisa memberikan hal yang optimal kepada anaknya, apalagi anaknya mengidap difabel lah namanya, disabilitas kah namanya. Justru itu dianggap adalah anugerah kesempatan terbaik kepada syukur. Itulah yang ditanamkan
oleh ibunda tercinta kepada saya, anaknya, apapun yang kamu bisa silahkan kamu kerjakan. Dan yang penting bertanggung jawab atas segala apa yang kamu kerjakan. Begitu petua beliau. Setelah itu nomor 2 daripada ibu adalah semesta. Alam semesta adalah pendukung. Lingkungan kita adalah pendukung. Saudara-saudara kita adalah pendukung. Teman-teman kita adalah pendukung. Jadi spiritnya adalah dari hati. Hati dekat dari dada tanyakan lagi. Jelas saja. Ya, silahkan. Oh, ini ada. Oh, ya, monggo yang ingin bertanya langsung. Saya nggak bertanya Mbak Ana, saya mau sedikit iya bertanya sedikit ya. Teman-teman yang menang boleh nggak sekali-sekali kita online meeting gitu sambil share. Soalnya banyak banget yang mungkin bisa di-share oleh Mas Firudin, Budiah gitu ya sama Aditya yang menang-menang nih terutama. Jadi dalam setiap kelas mungkin pas nanti ada penulisan bisa ngajakin online. Boleh nggak saya izin, kebetulan saya kan juga yang mendampingi teman-teman di kelas penulisan nih. Soalnya cerita dari Mas Firudin, Budiah itu kayaknya mungkin menjadi semangat gitu buat teman-teman yang terus belajar. Betul, Mbak. Kalau Gitu saya aja. sih setuju sekali. Dengan senang hati dan berbangga hati, insya Allah kalau memang waktu luang ada kesempatan dan kesehatan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita bersedia kapanpun itu. Jauh di mata, dekat di hati. Saya juga bersedia. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mas Mau tanya, Firudin. Mbak Ana. Ya. Monggo silakan tanya pada Ibu Untuk Dia semua semuanya. para penulis, barangkali bagaimana proses kreatifnya atau inspirasi untuk menulisnya, termasuk karya-karya yang baik foto maupun fotografi, bagaimana awal proses kreatifnya muncul ide untuk berkarya. Apakah itu karena memang dimotivasi oleh mentor tadi, atau mungkin timbul dari dalam? Kemudian halangan-halangan apa ketika menulis atau menciptakan karya itu? Dan bagaimana hambatan itu bisa teratasi dan bisa sampai selesai menjadi yang tersaji di depan kita? Barangkali mungkin apa hambatan-hambatan itu pecahkannya menjadi satu karya yang sangat berkualitas dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih dari Muhammad Yulianto, YIN Surakarta. Ya, monggo mau dijawab langsung oleh Ibu Dia atau Mas Aditya atau Mas Firudin nih. Oke, kalau tidak ada, biar saya dulu kalau gitu. Maaf Mas Aditya, saya duluan jadinya nih. Begini, ketika kita ingin belajar menulis, ketika ada niat dan keinginan segera bertindak, wujudkan dalam kenyataan gitu. Karena pikiran kita itu adalah abstrak, tidak bisa terbaca, dan tulisanlah yang bisa mewujudkannya menjadi sebuah kenyataan. Tulis saja apa aja yang ada di pikiran kita, entah itu dalam berupa visual apapun itu, entah itu para fotografer ketika dia punya niatan untuk mengambil gambar ataupun ingin menulis, segera bertindak. Itulah awal daripada niat itu menjadi sebuah kenyataan. Karena kalau sekedar hanya niat, dia tidak selamanya akan menjadi niat, tidak akan menjadi kenyataan. Dan hambatannya ketika biasanya kalau kita menulis itu, hambatan yang terberat itu ketika kita menulis itu
dalam skenario yang panjang atau novel atau cerpen yang rentetan ceritanya agak panjang, biasanya kebuntuan itu muncul di tengah jalan. Itulah kendala, biasanya kebuntuan itu kita tidak tahu. Di situ ada kegalauan, di situ ada rasa putus asa kadang hadir. Tetapi jangan berhenti menulis. Saat seperti itu, di saat kebuntuan seperti itu, tulis saja, saya sedang buntu. Apa yang ada di pikiran kita tulis ya. Saya sedang galau. Ya, walaupun tidak nyambung dengan skenario-skenario atau cerita-cerita yang ingin kita tulis sebelumnya. Tulis saja apa yang ada di hati. Kita tidak bisa menuang apa yang tidak ada dalam ruang yang ada di pikiran kita. Kita sedang buntu, tidak tahu menulis apa, kita tulis saja. Aku sedang buntu, tidak bisa menulis apa. Nah, setelah itu istirahat saja, tidak apa-apa. Istirahat. Kalau ketika sudah berhenti dari istirahat atau sudah cerah pikirannya, ketika kita kembali, disitulah ilham atau pikiran-pikiran cerah itu akan kembali. Misalnya dia akan muncul gitu. Tadi aku buntu, pas di saat aku kembali pasti ada jalan. Salah begitu. Bisa ditambahkan sama Mas Aditya sama Bu Diah, monggo. Monggo Bu Diah dan Mas Aditya. Kalau ingin menambahkan. Saya dulu atau Mas Adi dulu? Monggo, Ibu Diah dulu. Kalau saya, tadi pertanyaannya yang menginspirasi gitu ya Pak ya? Kalau Mungkin saya bisa diulang kembali Pak Muhammad ya. Halo Bapak. Pertanyaannya bagaimana apa ya tadi ketika mau menulis itu bagaimana inspirasinya, kemudian bagaimana menggalinya. Kira-kira seperti itu Bu Diah. Ya, makasih Bu Novi. Kalau saya sendiri mungkin kurang lebih dengan Mas Fairudin tadi ya. Saya itu ada pikiran sesuatu, ada yang ingin saya tumpahkan. Seringkali saya itu bukan orang yang suka bercerita ke orang lain. Nah, kemudian saya memang dulu hobinya itu menulis di diary. Apapun yang saya pikirkan, apapun yang saya rasakan, apapun yang saya inginkan tuh saya tulis. Dari situ yang saya bisa membaca lagi tulisan saya. Dari saya membaca tulisan saya itu saya bisa lebih mengerti siapa saya, apa mau saya. Nah, itu menjadi satu pendorong saya untuk buah refleksi. Jadi saya menulis itu adalah untuk merefleksi diri saya sendiri, untuk menemukan apa-apa yang selama ini sebenarnya saya lewatkan. Saya tidak mengerti dari diri saya sendiri. Nah, dan ketika saya ditawari oleh Mbak Yanti dan saya ingin untuk mendukung hajatan dari Rumah D ini, saya kemudian yang pertama merenung dulu apa yang ingin saya tulis. Nah, kemudian saya tulis. Hambatannya ya memang seringkali untuk menyambungke dengan tujuannya, untuk menyambungkan dengan apa yang diinginkan itu saya harus baca ulang, saya harus berpikir lagi, dan seringkali juga pikiran itu kalau tidak konsentrasi, tidak dalam kondisi yang fokus ke situ, itu memang sulit. Jadi memang saya harus cari waktu ketika pikiran saya itu enggak mikir sana, mikir sini. Saya harus tenang, harus membaca, harus mengerti diri saya, baru saya tulis. Jadi hambatannya memang seringkali kalau kita itu enggak fokus, enggak menyediakan waktu, karena yang ditulis apa, mikir sana, masih. Jadi tetapi ketika kita mau, kita ambil waktu, ya saya pikir bisa. Yang penting pertama itu mau, dan kemudian ambil waktu. Saya pikir itu Pak Muhammad yang bertanya. Terima kasih. Enggak Mas Aditya ingin menambahkan.
Ya, terima kasih Mbak Ana. Saya mau menambahkan. Jadi memang menulis itu merupakan proses kreatif yang cukup melelahkan ya saya katakan. Mungkin Mas Fihirudin, Mbak Dia itu juga merasakan bagaimana rasanya, bagaimana lelahnya menulis gitu. Bahkan mungkin lebih lelah dari pekerjaan fisik yang lain gitu. Karena memang menulis itu kita kayak mencampur adukan semua rasa yang ada untuk bisa diolah menjadi kata-kata yang menarik gitu. Itu yang menjadi sesuatu hal yang cukup sulit gitu. Tapi meskipun demikian, kalau kita pengen menulis itu saya sendiri yang pertama tuh memantapkan hati dulu gitu. Memantapkan hati untuk menulis itu untuk kebaikan gitu. Karena memang itu yang bisa dilakukan saya sendiri gitu untuk menebar kebaikan kepada banyak orang tulisan gitu. Dan tentu juga saya mengikuti perlombaan menulis ini karena memang melimpahkan kesan saya untuk bisa menjadi virus-virus positif yang disebarkan kepada banyak orang dan menginspirasi tentunya gitu. Boleh saya tambah sedikit Mbak Ana? Ya, monggo Mas Fihirudin. Saya sedikit membacakan ada tulisan saya di buku agar tak beku empati judulnya, agar tak beku empati. Di sini saya menulis tentang motivasi menulis. Saya menulis di sini, oke, saya baca tentang menulis. Menulislah, maka kau telah mengubah kegaiban menjadi sesuatu yang nyata, mengubah abstraknya sebuah pikiran menjadi untaian aksara. Menulislah, maka kau telah mampu memasuki lorong waktu kapanpun engkau mau. Dengan menulis, engkau bisa memasuki lorong waktu di masa lalu, memanggil segala kenangan yang telah lampau dahulu. Dengan menulis, kau pun telah mengabadikan dirimu untuk masa yang akan datang. Tetap bisa hadir untuk dikenang meski jasad tak lagi dikandung badan, meski raga tinggal tulang. Dengan tulisan kau akan dikenang. Menulislah, maka kau akan dikenang dan akan abadi sebagai kenangan. Menulis kenangan bukan berarti tidak mau move on dengan masa yang telah lekang, tapi kadang ia adalah cara berdamai dengan kenyataan. Bila kelak kau membaca tulisanmu tentang kesedihan, bisa jadi itu akan membuatmu tersenyum karena pernah melewati kesedihan itu dengan ketenangan, dengan kemenangan. Menulislah, maka kau telah punya warisan yang tak akan pernah habis bila dibagikan. Karena tulisan adalah warisan yang tak akan putus untuk dibagikan. Tulislah, agar kau temukan nilai kejujuran. Sebab jika hanya membaca tanpa pernah menulis, bisa jadi ia adalah ranjau dari dusta. Sebab seringkali apa yang terbaca beda makna dari apa yang penulis rasa. Apalagi itu tentang sastra. Menulislah dengan menyebut nama Tuhanmu yang mencipta semesta. Sebab Tuhan telah menitahkan manusia untuk membaca, mengajarkan manusia bahasa cinta lewat perantaraan cinta. Maka menulislah. Menulislah dengan rasa. Menulislah dengan cinta. Menulislah dengan jiwa merdeka. Niscaya kau temukan bahagia meski dalam rangkaian aksara tentang duka lara. Demikian itu motivasi untuk menulis. Jadi ketika kita menulis itu kita telah mengabadikan diri kita menjadi di dalam sebuah suatu benda dalam tulisan sebuah karya. Kita udah mati, udah terkubur, tapi karya kita masih ada. Dari lewat tulisan juga kita bisa memanggil kenangan-kenangan yang dahulu yang pernah kita lewati, bisa kita buka kembali, kita baca kembali, kita rewind kembali. Jadi kita telah abadi dalam tulisan. Jadi mulai sekarang untuk teman-teman di Fadwal, mari kita belajar menulis apapun itu. Jangan memandang tulisan itu dari nilai kualitasnya, tetapi nilai niatnya dulu. Itu bagi yang baru kita tergerak sebagai pemula. Segera tulis saja. Jangan berpikir tentang tata bahasa, bagus tidaknya dulu. Tulis saja apa yang ada di benak kita. Itu motivasi dari saya. Mohon maaf kalau lama panjang bacanya.
Oke, kasih Mbak Ana. Ya Mas Firudin, ini ada pertanyaan dari Silvi. Kebetulan Silvi anggota kasih juga yang ingin menanyakan sejak usia berapa sih Mas Firudin bisa menulis puisi? Karena puisi Mas Firudin Mbak Ana, luar izinkan Mbak biasa. nanti Mbak Ya, berikan masukan nanti Apit. Iya, Ana itu kamu juga sering harus lihat kolom chat ya sebagai moderator. Itu ada Mas Apit mau memberi masukan ya. Silakan Mas Apit. Terima kasih Bunda, untuk teman-teman tetap semangat. Saya tambah senang dengan teman-teman bisa mempelajari. Kami melihat tadi kami dengarkan. Untuk teman-teman bisa 1A itu contohnya huruf A itu ada berapa perjemahannya. Nah itu bisa kita belajari. Contohnya buat A itu bisa apik, bagus, dan aman. Nah itu bisa untuk teman-teman bisa mempelajari lagi untuk pemahaman dan untuk memahami atau itu banyak sekali. Contohnya pemahaman untuk apa, perkataannya apa, itu bisa yang Bunda katakan tadi betul, untuk bisa mempelajari adalah kita sebelum kita ngarang lagu atau membuat judul, itu kita tulis dulu. Nah itu dari kemauan hati kita. Kemauan dari hati kita itu keluar. Ini loh, aku kepengen punya karya ini. Nah, begitu untuk teman-teman tetap semangat. Terima kasih Bunda, alhamdulillah kami dikenalkan oleh teman-teman untuk kita selalu bersama-sama, untuk selalu peduli. Harapan saya 1A itu ada berapa perbedaan. Perbedaan itulah kita rangkul bersama-sama. Kita suka dan kita tidak suka, ayo kita bersama-sama untuk membangun kemajuan teman-teman dan Bunda juga dengan lain-lainnya. Itu Bunda, untuk masukan kami buat teman-teman tetap semangat, untuk selalu semangat. Karena kami ada kegiatan Bunda, ini juga terbatas. Mohon maaf Bunda, mohon izin untuk teman-teman tetap semangat ya, tetap semangat. terima kasih. Gitu, Terima Bunda. kasih Mas Apit. Tetap semangat loh Mbak Ana. Jaga Ya, kesehatan. jalan-jalannya Kota Semarang ya Mas. Ojo ngantek ono jeglongan meneh, jangan sampai ada korban ya, ada ombudsman loh di sini. Bunda, Ya. untuk di Kabupaten Semarang kalau Bunda punya teman-teman nanti ada berapa wilayah yang kemarin kami melewati jalan alternatif yang ada di Kabupaten Semarang, bisa kalau teman-teman di daerah sana bisa dibantu Bunda untuk pemantauannya Bunda. Oke, baik. Nanti saya share di WA grup ya, siap, Mas Bunda. Apit ya. Siap, Kita koordinasi Bunda. terus ya. Siap, Bunda. Sehat Siap. selalu Mas Apit. Amin Bunda. Makasih Bunda. Mbak Ana, Ya, apa kabar? baik Ibu. Salam semua buat teman-teman sahabat difabel, teman-teman KSD. Selamat buat pemenang lomba. Tetap semangat. Saya dari jauh hanya memberikan support, memberikan doa. Semoga kalian semua sukses, tidak mundur. Buat Bu Novi dan teman-teman motivator juga semangat ya Bu. Kita saling support dari jauh. Bu Novi, mungkin saran saya saja Bu Novi. Ya Ibu, maaf dengan Bu siapa ini? Bu Tuti Bu. Tuti Sunelman. Ya. Oh iya, matur nuwun Ibu. Di mana Bu Tuti? Ya, mungkin kan kemarin saya lihat Bu Anne Avanti itu kan ada bedah rumah ya Ibu. Nah, saya berharap itu rumah Budi yang di Jalan Mataram itu mungkin lain waktu bisa pindah Ibu. Jadi tidak di situ. Jadi mungkin Ibu bisa mengusulkan ke Bu Anne
untuk bisa memberikan lokasi yang lebih baik lagi dan mudah dijangkau. Kami juga kalau ke sana juga maaf bisa parkir agak luas, teman-teman juga bisa lebih banyak lagi tamu yang datang. Itu satu. Yang kedua mungkin Ibu bisa menjaring teman-teman difabel dari desa-desa yang tidak berkemampuan untuk bisa bergabung di rumah di. Nyata Ibu, semangat selalu, sukses selalu, sehat selalu buat Ibu dan teman-teman semua, teman-temannya Mbak Okta, Mbak dan yang lain. Saya banyak banget tadi Pak Ganjar disuruh sebutin satu-satu, bingung itu Pak Ganjar, itu saya senyum-senyum. Bu Dewi, Pak Harso, sukses, dukung terus kita, Rumah di Matur nuwun. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Tuti. Ya, Mas. Izin jawab ya, Ana ya. Ya, Ibu. Bu Silakan. Tuti, terima kasih banyak. Bu Tuti ini salah satu donatur dari Rumah D juga ya. Jadi beliau selalu peduli dengan kegiatan-kegiatan Rumah D. Ibu mohon doanya, itu adalah mimpi kami berikutnya, Bu. Kalau Rumah D itu bukan dari Bunda Ana Avanti, Bu Tuti, tetapi itu adalah dari keluarga Profesor Dr. Hardono Susanto dan Ibu Grace Wijaya Susanto. Jadi, nah kami itu mimpi kami berikutnya kami bisa punya asrama, Bu. Betul. Jadi nanti kami akan anak-anak difabel yang sudah tidak punya orang tua, itu kami bisa pengen mendampingi dan memandirikan mereka. Kemudian kami juga ingin membantu sahabat-sahabat difabel yang belum pernah terjamah sekali dengan pelatihan yang ada di pelosok-pelosok. Itu nantinya kami juga bisa sediakan tempat untuk mereka bisa belajar bersama kami. Nah, itu mimpi kami berikutnya, Ibu. Mohon doanya. Mudah-mudahan Mestakung ada CSR atau donatur yang akan membantu kami tempat. Nah, kami tinggal hanya mengelola. Bu Tuti, matur nuwun sangat. Memang kalau di Mataram parkirnya susah. Iya, mimpi saya seperti itu, Ibu. Jadi mudah-mudahan nanti saya tahu kalau itu bukan yang Bu Avanti, cuman kan mungkin Bu Avanti bisa memberikan support tempat, insya Allah. Iya, mudah-mudahan Bunda Ana Avanti atau timnya mendengar ini, jadi mungkin nanti ada mujizat yang terjadi, Bu Tuti. Mohon doanya selalu, Bu Tuti. Matur nuwun. Sukses selalu, Bu Novi. Terima kasih, Bu Tuti. Sehat selalu, Ibu. Salam buat Pak Heru. Ana, silakan dilanjut. Terima kasih Bunda. Ya, Mas Hiltin, ini ada pertanyaan. Mungkin Mas Hiltin mau menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Silvi. Di sini juga ada pertanyaan dari Mas Adib Jepara nih yang ingin menanyakan kira-kira rumus apa yang digunakan dalam menulis supaya lebih apik atau lebih bagus. Kira-kira tokoh dunia siapa yang menjadi inspirasi dalam menulis? Monggo mau dijawab. Pertanyaan pertama dari Mbak Silvi kalau tidak salah. Sejak kapan mulai menulis ya? Iya, betul. Oh iya. Saya belajar menulis itu dari sejak masih kecil sampai sekarang tetap kecil gitu. Jadi ketika kecil itu paling menulisnya di tembok atau nulisnya di tanah. Tetapi sekarang sejak remaja baru belajar menulis kegalauan di Facebook, menulis rasa kegelisahan di WhatsApp. Lalu sebelum ada Facebook dan WhatsApp, saya nulisnya di diary dulu, diary apapun yang ada di hati dituang di diary. Lalu setelah kuliah baru belajar, baru mengenal dunia maya. Di situ saya menulisnya di dunia maya karena dilihat dulu sama ada beberapa orang
Di dunia maya itu kan banyak yang membaca. Nah, sejak dibaca oleh para pembaca, para audien, ada beberapa yang menyarankan silakan dibukukan. Bahkan ada yang siap menerbitkan, sehingga mau tidak mau akhirnya menerbitkan buku. Sekarang buku yang terakhir udah 4 buku, mau masuk 5, 6 malah. Nah, sekarang satu menggarap tentang buku tentang anak, yang donasinya untuk anak-anak Palestina yang kelaparan. Yang sekarang terus ada juga satu lagi buku tentang menulis juga. Nah, itu sekilas sejak kapan menulis. Belajarnya otodidak aja, belum belajar secara formal. Caranya ketika kita ingin belajar belum bisa belajar secara formal, banyak-banyak membaca. Itu adalah syarat mutlak untuk orang bisa menulis, karena harus ada yang masuk, ada yang bisa kita keluarkan. Harus ada ide, menambah wawasan, menambah apa yang ada di benak kita itu lewat membaca. Banyak-banyak membaca, maka insya Allah akan banyak-banyak ide-ide gagasan yang akan bisa kita tuang lewat tulisan. Terus pertanyaan kedua, bagaimana syarat-syarat cara-cara agar tulisan kita bagus dan bermutu? Oh ya. Ya, itu yang disampaikan oleh Mas Adib dari Jepara. Sebenarnya syaratnya tidak ada syarat mutlak. Pada dasarnya kita banyak-banyak menguasai kosakata. Kita harus banyak-banyak mengetahui makna-makna kata, makna-makna bahasa, baik bahasa yang formal ataupun bahasa yang non formal. Kita harus banyak menguasai itu. Bagaimana cara bisa menguasai banyak kosakata? Yaitu dengan banyak-banyak membaca. Kita banyak-banyak membaca atau banyak-banyak menonton atau banyak-banyak mendengar sandiwara radio juga nggak masalah. Yang penting ketika ada wawasan bahasa atau kata yang baru kita dapatkan, kosakata yang baru kita dapatkan, kita pelajari apa sih maknanya. Nah, sesudah kita mempunyai beberapa kosakata, banyak kosakata yang kita kuasai, baru kita belajar tata bahasa. Nah, kalau udah menginjak tata bahasa, biasanya orang cenderung berhati-hati dalam menulis. Tapi sebaiknya menulis saja, jangan takut salah dalam menulis. Menulis saja. Insya Allah kualitas itu akan berjalan seiring waktu. Dia akan memperbaiki dirinya sendiri. Begitu Mbak Ana. Ya, kemudian terima kasih Mas Hirudin atas jawabannya untuk Mas Adib yang di Jepara. Kemudian ini ada Mbak Diana nih yang ingin menanyakan ke Mas Aditya. Mungkin Mas Aditya bisa menjawab nih pertanyaan dari Mbak Diana yang menanyakan apa cita-cita Mas Aditya dengan kemampuan menulis yang amat baik. Apakah cita-cita Mas Aditya juga berhubungan dengan dunia kepenulisan? Terima kasih. Itu yang ditanyakan oleh Mbak Diana. Mungkin Mas Aditya bisa menjawab langsung. Terima kasih Mbak Ana. Mohon maaf Mas Fihrudin, Mbak Dia izin menambahkan yang tadi dulu yang terkait syarat-syarat menulis begitu ya, kurang lebih. Jadi sebenarnya kan menulis itu tidak ada syaratnya. Menulis itu hanya dan juga tidak memerlukan kemampuan, saya kira. Yang terpenting dari menulis itu adalah kemauan. Kalau sudah ada kemauan, saya kira nanti akan mudah untuk menuliskan kata-kata itu menjadi kalimat dan paragraf yang indah gitu. Seperti yang Mas Fihrudin tadi buat gitu. Saya juga takjub dengan puisinya Mas Fihrudin, dengan tulisan yang tadi dibacakan. Saya banyak belajar dari Mas Fihrudin dan Mbak Diah juga. Kemudian saya bercerita sedikit ya tentang motivasi ataupun cita-cita ke depan dengan
kemampuan yang seadanya di dunia tulis menulis gitu. Jadi ada satu buku pertama yang saya baca gitu, yang pertama kali buku sastra yang saya baca itu sebuah novel karya Darwis atau biasa dikenal dengan nama pena Terelie gitu ya. Yaitu buku sastra pertama yang saya baca, dan ketika membaca buku itu saya merasa bahwa wah, sastra ternyata asik ya gitu. Sastra ternyata sangat ekspresif dan juga penuh dengan ketulusan dalam menulisnya gitu. Dan sastra bukan hanya tentang bercerita pengalaman dan hal-hal remehnya, tapi juga di dalam tulisan itu ada banyak sejarah, ada banyak kisah-kisah yang bisa kita ambil pelajaran di dalamnya gitu. Dan semenjak saya mengenal pertama buku sastra dari Pak Darwis atau Terelia itu, saya termotivasi untuk mengikuti jejak beliau gitu. Saya mencoba untuk menulis, ya meskipun ya sampai saat ini saya belum begitu menjadi bisa lah ya, cuman saya belum ahli gitu, saya baru bisa aja gitu. Dan semua orang bisa gitu. Dan mudah-mudahan ke depan saya juga seperti Mas Fihirudin pengen menerbitkan buku sehingga bisa menyebarkan virus-virus motivasi kepada banyak orang gitu. Gitu Mbak Ana jawaban dari saya. Terima kasih. Mas Aditya, mudah-mudahan apa yang menjadi cerita siang ini bisa membuat para audiens yang di sini termotivasi untuk menulis Mas Aditya. Ya, ini ada pertanyaan yang mungkin pertanyaan terakhir nih yang ditujukan untuk Mas Fihirudin dari Sesiliasi yang ingin menanyakan hobi Mas Fihirudin selain menulis, hobi apa lagi nih yang kira-kira digeluti oleh Mas Fihirudin? Tentang hobi. Oh ya, tentang tokoh-tokoh inspirasi untuk menulis tadi itu juga lupa. Saya termasuk yang saya kagumi juga Bang Terelie itu. Sama idola kita ternyata dengan Mas Aditya. Selain Bang Terelie, saya juga senang sama tulisan-tulisan Salim Afillah, juga Izzatul Jannah, juga Elvi Tiana Rosa, dan lain sebagainya. Terus selain hobi apa ya selain menulis? Banyak sekali hobi. Hobi renang nggak bisa renang. Hobi loncat nggak bisa loncat. Jadi hobinya paling menulis. Selain itu juga hobi main teater. Karena saya aktivitas selain menulis juga aktif di dunia teater, dunia acting, dan dunia public audience gitu. Itu saja mungkin selama ini. Nah, masih ada pertanyaan dari Mbak Diana Ranovi Paramita. Sudah dijawab Mas Adit? Udah. Yang cita-citanya Mas Adit? Iya. Sudah ya? Kayaknya sudah. Oh ya, oke. Dia sudah Ibu. Ya, ini masih ada lagi nih. Apa ini emeh? Bapak Ibu, acaranya seru dan menambah wawasan bagi saya khususnya tentang menulis. Terus terang dulu saya suka menulis, tapi kalau sudah mentok atau jadi nggak mood lagi untuk dilanjut. Nah ini mungkin ada, ini banyak sekali yang mungkin sering terjadi pada kita ya. Nah ini mungkin Mas Fihirudin, Mas Aditya, Budia, selain tadi menulis meskipun tidak harus dirangkai, ada nggak resep lain supaya bisa melanjutkan untuk menulis lagi? Gitu, monggo. Kita harus tahu ya.
Oke, saya duluan. Yang mau Atau jawab Mas Adit? dulu? Ya. Oke. Ketika pikiran mentok di tengah jalan, biasanya ketika kita berjalan di jalan yang buntu, insya Allah kita akan menemukan ketersesatan di jalan yang benar ketika kita niatnya juga benar. Gitu. Pada awalnya ketika kita ingin menulis, saya ingin menulis tentang apa gitu. Tentang niat kita ingin menulis apa? Ingin menulis tentang motivasi misalnya. Nah, ketika di tengah jalan, kita buntu di tengah jalan. Ketika saya blank, habis materi, habis ide untuk menuang tulisan. Tulis saja, saya butuh motivasi untuk menulis. Saya sedang kehilangan mood untuk menulis. Saya buntu pikiran. Tulis saja begitu. Sesudah itu istirahat dulu. Istirahat, jangan dipaksakan. Justru ketika kita memforsir diri, disitulah kita menzolimi diri sendiri. Disitulah letak nilai tulisan itu tidak lagi bisa menyentuh hati karena hati kita sudah tidak nyaman dengan tulisan kita sendiri. Jangan memaksakan diri untuk menulis dengan kondisi yang tidak fit gitu. Tetapi ketika kita udah kembali, udah istirahat, sigar kembali saja ke meja tulisan atau ke buku itu. Ketika tidak mempunyai, tetap saja berjalan buntu, tidak ada titik temu dari tulisan tersebut. Tulis saja yang lain, tema yang lain. Tetapi ini biasanya akan pikiran kita bercabang dan biasanya tidak akan selesai seperti itu. Tetapi untuk pemula tidak masalah. Namun kalau bagi yang sudah terbiasa menulis secara runut, ketika dia kembali ke meja tulisannya sesudah istirahat, insya Allah dia akan menemukan ide-ide segar kembali. Demikian itu saja yang bisa saya sebagai masukan, mungkin nanti ditambah sama Mas Aditya dan Bu Dia. Monggo. Monggo, siapa lagi yang Monggo Mbak Dia dulu. Oke, saya dulu ya tadi. Kalau tadi masalahnya di mood ya. Kalau mood itu memang sangat tergantung dengan diri kita sendiri. Yang bisa menentukan mood atau tidak, itu bukan lingkungan kita, bukan suasana di sekitar kita, tapi diri kita sendiri. Jadi kalau menurut saya, yang penting itu kita suka. Kalau kita sudah suka, apapun pasti kita mau melakukannya. Nomor satu, suka. Jadi kalau kita memang ingin menjadi penulis, kalau kita memang ingin menulis, sukai dulu menulis. Nah, supaya bisa suka menulis, cari apa-apa yang bisa menyenangkan dari menulis. Kita cari dulu. Kalau habis menulis itu saya dapat apa? Saya suka apa? Nah, itu harus kita cari. Selama itu belum kita dapati, kita belum merasa senang, kita tidak merasa suka, ya mood itu tidak akan datang. Jadi yang pertama suka dulu. Kalau sudah suka, itu pasti mau melakukannya. Nah, kalau saya sendiri sih, kalau menulis itu suka, karena setelah saya menulis, saya bisa baca, saya bisa ulang, saya bisa ngerti, oh dulu saya pernah mengalami ini, apa yang saya dapat dari ini. Ketika saya ada sesuatu yang kejadian hari ini, saya tulis, setelah saya baca lagi, saya suka, karena oh ternyata kejadian ini, hikmatnya ini, ternyata kejadian ini, bagusnya ini. Nah, kesukaan-kesukaan itu harus dicari dulu. Jadi, kalau intinya tadi mood, ya mood itu yang bangun kita sendiri. Tidak bisa dari luar. Orang memaksa seperti apapun, orang mengiming-imingi seperti apapun, kalau itu tidak dari diri kita sendiri, itu susah. Jadi, kita sendiri dulu yang buat mood itu. Kita sendiri dulu yang menciptakan mood itu. Caranya dari suka. Cari kesukaan apa yang kita dapat dari menulis. Kalau itu sih dari saya, Mbak Ana. Terima kasih. ya, Ibu, ternyata Anda satu penanya lagi. Mas Adit belum jawab belum, Mbak Ana? Ya, Mas Adit ya. Monggo. Nambah sedikit aja ya Mbak Dia, Mas Fihirudin. Tadi soal sering kali ditemui penulis itu memang mandek di tengah jalan.
itu pasti, dan itu mungkin udah wajib kali ya Mas Wihi dan Mbak Dia ya. Itu merupakan prosesnya yang pasti dialami penulis. Dan memang inspirasi itu kita jangan ditunggu gitu, tapi inspirasi itu kita sendiri yang menemukan dan mencarinya gitu. Dan tentu menulis memang seperti tadi saya sempat singgung, itu pekerjaan yang cukup melelahkan gitu, tapi sangat indah gitu. Karena menulis itu melibatkan semua indera kita gitu. Indera ya semua kita libatkan dalam menulis. Pikiran, emosi, jiwa semua bercampur di sana sehingga menulis menjadi sesuatu yang melelahkan. Dan orang-orang yang berhasil keluar dari zona itu adalah orang-orang yang akan mencapai kesempurnaannya dalam dunia tulis menulis. Jika mungkin di tengah jalan mandek begitu, saya juga sering banget gitu mandek. Ya saya refresh dulu dengan cara jalan-jalan di sekitar rumah gitu, beberapa menit apa 10 menit. Setelah itu masuk lagi terus nulis lagi. Jangan sampai tulisan itu kita cut ya, kita potong, karena kalau potong itu biasanya malah nanti nggak jadi gitu, malah nanti ke distract sama hal-hal lainnya gitu. Akan lebih baik itu tulisan kita selesaikan dalam 1 hari atau 1 waktu yang kita kerjakan gitu, karena biasanya memang yang saya alami gitu pribadi seperti itu gitu, Mas Wihi dan Mbak Dia gitu. Oke, itu aja Mbak Ana tambahannya. Oke. Ya, kira-kira ada lagi atau cukup? Izin satu lagi menyapa Mbak Nani Indarti, seorang penulis bertubuh mini juga. Beliau masih standby enggak ya? Enggak komen-komen. Halo Mbak Nani. Oh, Mbak Nani Jogja ya, Mas Firudin? Iya, Nani Jogja. Oh iya, Mbak Nani tadi ada enggak? Masih ada enggak? Iya, saya ketemu dengan beliau saat sama-sama menjadi pembicara di Indonesian Development Forum di Jakarta 2 tahun yang lalu. Nah, sampai sekarang juga masih kontak, sudah enggak ada kayaknya. Kayaknya udah undur diri. Ya. Oke, kita tutup dengan pertanyaan atau masih ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin sudah ya Ana. Ya, Kita sudah sampai jam hampir 12:30. Masih ada pengumuman pemenang, siapa saja yang berhak mendapatkan buku akan diumumkan, tapi sebelumnya ada video yang kita akan nonton bersama ya. Sebelumnya ini ada pengumuman dari Ibu Farida, Ombudsman Jawa Tengah. Rekan-rekan semuanya, khusus dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan publik, sekiranya berkenan bisa menyampaikan aduan, laporan, dan keluhan melalui nomor Ombudsman Jawa Tengah di 0811 998 3737. Iya, untuk semua hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik ya, itu entah mungkin ada jalan raya, kemudian ada aksesibilitas, kemudian Bisa diulang, Bun? Apa? Bisa diulang. Ketinggalan kereta tadi. Bentar, di kolom chat ada ya, tapi tidak apa-apa. Ini nomor Ombudsman Jawa Tengah ya. 081 ya 1998 3737. Ya, terima kasih, sambil ngiris ya, Bun. Iya, ini penting karena yang berkaitan dengan pelayanan publik bisa dilaporkan melalui Ombudsman. Tentu saja ada formulir yang harus diisi dan sebagainya ya. Tapi nanti begitu telepon pasti akan dibantu oleh petugas Ombudsman, atau kalau kesulitan bisa melalui komunitas sahabat difabel, karena kami sebagai konco Ombudsman juga akan ikut membantu untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
Iya, monggo kembali ke Aril mungkin ya. Belum pun ini Oh, belum. sebelum kita ke video ini kita ingin mendengarkan langsung nih statement dari ketiga narasumber agar para audiens yang hadir pada hari ini termotivasi untuk mengikuti jejak para narasumber yang di sini pun. Monggo bisa dimulai oleh siapa nih, Bu Diah atau Mas Adit atau Mas Firudin yang ingin menyampaikan statement atas kegiatan hari ini. Saya dulu ya, Mbak Ana, Mas Iya, Fihri, monggo, Mbak Adi. Mas Adit. Kegiatan launching dan bedah buku yang merupakan imbas dari perayaan Hari Disabilitas Internasional pada tahun 2020 kemarin. Ini sangat luar biasa, sangat memiliki kesan yang luar biasa banget di hati saya pribadi gitu. Ya meskipun dalam situasi pandemi sehingga harus bertatap melalui virtual, tapi ini tidak mengurangi esensi untuk saling berbagi dan sharing terkait dengan dunia tulis menulis khususnya gitu. Dan saya tetap berpesan semoga rumah difabel dan komunitas sahabat difabel ini tetap menjadi garda terdepan bagi sahabat-sahabat diva untuk berkumpul, berkreasi, dan berkarya, dan tentunya menunjukkan kepada semua masyarakat bahwa tidak ada yang namanya kelemahan selama ada kemauan di situ. Terima kasih, Mbak Ana. Ya, Mas. Monggo, Bu Diah atau Mas Firudin. Monggo, Bu Diah. Baik, terima kasih Mas Fairudin. Saya duluan ini. Ya, statement saya untuk acara ini ya Mbak Ana? Iya, ya. Supaya termotivasi kita semua. Ya, saya menyampaikan bahwa setiap kita dilahirkan dengan talenta sendiri-sendiri. Di sini saya tadi mendengar buku ini tidak hanya berisi tentang menulis. Di situ juga ada gambar ya, ada yang lain. Kalau setiap kita diciptakan dengan talenta masing-masing, mari jangan kubur talenta itu, kembangkan dan pakai supaya talenta itu bisa menjadi berkat, menjadi kebaikan, menjadi kemajuan, menjadi motivasi bagi setiap orang yang mengenal kita. Apapun talenta yang diberikan kepada kita, semuanya bisa dipakai untuk menjadi sarana untuk menginspirasi setiap orang yang mengenal kita. Tetap semangat, semua yang ada di sini, terutama untuk rumah difabel, supaya setiap kita di sini bisa terus memberi diri kita bagi kemajuan lingkungan kita. Begitu Mbak Ana, terima kasih. Terima kasih Bu Diah. Ayo Mas Firudin, mungkin ingin menambahkan. Statement saya dengan acara ini adalah kebanggaan, rasa bangga, rasa syukur yang tak terhingga, rasa terima kasih kepada Rumah Difabel karena dengan perantaraan ajang yang bergengsi ini kita bisa saling kenal, bisa saling peduli sama sesama, bisa berbagi rasa lewat perantaraan udara dan aksara. Disinilah cinta-cinta itu tidak lagi terbentur oleh ruang dan waktu. Disinilah ketulusan hati kita menjadi kunci daripada bersatunya hati-hati kita. Jadi jangan pernah ada kata pesimis dalam hidup. Walaupun belajar dari nyamuk kecil, walaupun mati adalah resiko untuk mencari rezekinya, sekali tepuk maka nyamuk itu akan mati. Tapi dia tidak pernah pesimis dalam mencari rezekinya. Kita belajar dari nyamuk.
Jangan pernah minder dengan penciptaan diri kita. Apapun kondisi kita, apapun yang ditakdirkan kepada kita, ya, apapun yang Allah ciptakan, wujud kita adalah wujud yang terbaik. Karena Allah sendiri zat yang maha sempurna, tidak pernah minder, tidak pernah malu menciptakan kita. Kenapa kita mesti justru rasa syukur kita dalam bentuk yang berbeda. Disitulah letak nilai lebih kita daripada yang sama. Kita diciptakan dalam wujud yang berbeda, maka disitulah nilai perbedaan kita itu menjadi nilai yang lebih dari merata semesta jika kita bisa mensyukurinya. Itu saja. Makasih untuk semua Mbak Ana, Mas Aditya, Budiah dan lain, dan Bu Nafi. Ya, terima kasih kembali. Semoga Mas Firudin bisa berkunjung ke Bu Bunda dan teman-teman yang ada di audiens. Kita simak video si Bapak. Halo sahabat Diva semua. Misalkan video. Nah. Halo sahabat Diva semua, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Aditya Tian. Saya mahasiswa di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Hai sahabat Dipa, para sahabat difabel. Perkenalkan, nama saya Firudin. Nama pena saya Firudin Pensil. Kenapa saya menggunakan nama pena pensil? Karena bagi saya pensil itu mempunyai banyak nilai filosofi. Meski kecil, pensil itu bisa menggoreskan berjuta makna. Pensil itu bisa menuliskan aksara-aksara yang bisa terbaca oleh pikiran manusia. Halo, perkenalkan nama saya Diah Rumanti Sari. Orang biasa memanggil saya Rumanti. Hari-hari ini kegiatan saya selain sebagai ibu rumah tangga, saya juga melayani di Yayasan Pelayanan Kristen Semarang, Palgres. Saya juga ingin menyebarkan virus-virus kebaikan, virus-virus literasi, virus-virus menulis. Saya ingin teman-teman difabel juga bisa berkarya lewat tulisan. Itu niat awal untuk mengikuti ajang lomba. Alasan saya mengikuti perlombaan itu karena memang pada dasarnya saya suka menulis. Jadi ketika saya berkunjung pertama kali ke rumah difabel itu, saya memiliki kesan yang baik sehingga saya merasa ingin untuk menuliskannya dan ikut berpartisipasi dalam perlombaan tersebut. Alasan saya mengikuti lomba menulis yang diselenggarakan oleh Rumah D adalah karena saya ingin mendukung dan memberikan semangat bagi Rumah D yang sudah banyak memberikan kiprahnya bagi masyarakat difabel. Selain itu, saya juga ingin memberitahu kepada orang banyak bahwa ketika kita saling mendukung, kita lihat difabel juga bisa berkarya. Semoga Rumah D bisa tetap menjadi wadah bagi kita semua, baik itu bagi para difabel sebagai wadah
harapan saya kepada rumah difabel, kiranya lain waktu ajang-ajang seperti ini lebih diperbanyak lagi. Dan juga semoga rumah difabel semakin berjaya, mempunyai cabang di mana saja, entah di Lombok, di Bali, di Sumatera, dan di seluruh pelosok. Dan tentu harapan saya semoga rumah difabel tetap istiqomah menjadi ruang untuk berkumpul, berekspresi dan berkarya. Dan yang paling penting adalah bisa menunjukkan bahwa tidak ada yang namanya kelemahan selama ada kemauan. Tetap semangat. Oke, baru saja kita lihat video para pemenang, sangat menginspirasi tentunya. Ya, terima kasih Mas Fihiruddin, Budiah, dan Mas Aditya telah berkenan hadir di acara launching bedah buku Melangkah Kisah di Rumah Difabel. Dan tibalah saat yang kita tunggu-tunggu untuk pengumuman pemenang, siapa saja yang berhak mendapatkan part buku dari Rumah Difabel. Tentunya sudah tidak sabar. Baiklah, akan saya umumkan. Mohon disimak baik-baik. Pemenangnya yang pertama adalah Ibu Endah Nugraha. Endah ya Ibu, maaf, Ibu Endah Nugraha. Semoga Ibu masih menyimak. Kemudian ada Pak Muhammad Julianto. Dan yang ketiga ada Mas Adib dari Jepara. Dan itu juga kita berikan kepada Ibu Farida Ombudsman Jateng. Ibu Farida Ombudsman itu adalah peserta pertama yang ngantri di Zoom meeting ya. Jadi pertama kali yang antri itu Ibu Farida Ombudsman. Wah, saking semangatnya luar biasa. Selamat ya. Ya, terima kasih Bu Novi dan Mbak Ana semuanya. Salam tangguh, salam inklusi. Sama-sama Ibu. Ya, terima kasih Bu Farida. Dan yang belum mendapatkan kesempatan untuk menang, jangan khawatir karena buku bisa diorder melalui Rumah Difabel dan bisa menghubungi Mbak Yanti. Nomor Mbak Yanti sudah ada di kolom Q&A. Mungkin bisa order di Rumah Difabel bersama Mbak Yanti untuk informasi lebih lanjut bagaimana syarat order dan bagaimana pengirimannya kalau berada di luar kota. Ya, saya kembalikan ke Ariel
Terima kasih Aril. Ariel izin sebentar ya, Ariel. Oh iya. Sebentar ya. Buat teman-teman pemenang dan teman-teman yang sudah berkontribusi menulis di buku Rumah Difabel ini, nanti bisa konfirmasi ke Mbak Yanti ya, bukunya dikirim kemana atau mau diambil di rumah D ya. Nomor HP-nya Mbak Yanti adalah 0813 2541 1382. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Ariel, silakan. Terima kasih semua. Terima kasih Mbak Ana dan para narasumber kita. Terima kasih juga untuk keynote speaker. Tadi ada Pak Sabar Subadri, Bapak Hardono, Bunda Ana Avanti, dan Bapak Ganjar Pranowo. Serta terima kasih juga untuk para sponsor, yaitu Pemkot Semarang, Pemprov Jawa Tengah, Bank Jateng, Inti Jateng, Raja Wali Foundation, dan PT Hutama Karya. Mohon maaf atas kekurangan kami dalam menyelenggarakan acara ini. Dan selanjutnya adalah kita akan foto bersama. Jadi untuk Bapak Ibu tamu undangan mohon untuk open cam. Ya, untuk kita foto bersama. Siapa yang ngabani nih? Oke, baik semuanya teman-teman, saya mau ngabani ya Bun ya, sebagai operatornya. Oke, kita mulai dulu dari slide 1. Mohon open cam dulu teman-teman. Untuk chatnya jangan dulu chat dulu ya. Bentar, soalnya nanti chatnya mengganggu. 1, 2, 3. Sebentar. Lanjut, kita ke slide berikutnya. Silakan untuk open cam, teman-teman. Ini masih belum banyak yang open cam. Bentar. 1, 2, 3. Selanjutnya slide. Udah selesai, Bunda Novi, monggo, Ariel. Ya, terima kasih untuk yang telah hadir pada hari ini. Terima kasih, saya memohon maaf jika pada hari ini saya banyak kekurangan dalam membawakan acara ini. Sampai jumpa di acara kami berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya, Pak Sabar, para narasumber, Mas Adit, Mas Firudin, Bu Diah, dari Bapak Ibu yang mewakili OPD, ada Pak Didi dari Dinsos, dari Jangka Jati, ada Teh Aci, ada Pak Muhammad Julianto. Ya, kemudian Mas Budi Dicakno, terima kasih, JBI-nya keren. Sampai aku dimintain nomor handphonenya sama OPD ya. Selamat bertugas Bu Farida Ombudsman. Terima kasih. Teman-teman mahasiswa, teman-teman penyandang disabilitas yang lain. Terima kasih, sampai berjumpa ya. Mudah-mudahan kita bisa menyelenggarakan lagi kegiatan seperti ini sehingga bisa bermanfaat buat kita semua. Semangat, sehat. Selamat beraktivitas kembali. Yang di Semarang boleh jalan-jalan ke Ariloka atau ke Taman Brotojoyo, Rumah Difabel
ada pameran di 2 tempat tersebut, Pasar Sehat UMKM Kota Semarang. Monggo silahkan kalau mau belanja produk-produk difabel. Mbak Sakuna sehat selalu ya, DP-nya mudah-mudahan cantik dan ganteng ya. Semangat selalu Bu Endai, Kaila, teman-teman yang lain. Semangat Ibu Rini, Mbak Swita, terima kasih banyak. Ya. Oke, sampai jumpa. Oke, sampai jumpa Ibu, sehat selalu, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, amin, amin. Berarti ya. Terima kasih. Mbak Sakuna, terima kasih.